Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Di balik bangunan tua yang berdiri megah ini tersembunyi kisah tentang perjuangan, air mata, dan darah yang tumpah demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita susuri jejak sejarah itu dan menghidupkan kembali semangat perjuangan para pahlawan. Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada di depan Museum Fathahillah yang dulunya adalah Balai Kota Batavia, pusat kekuasaan Belanda di masa kolonial. Tapi sebelum bangunan ini berdiri megah seperti sekarang, ada kisah panjang tentang bagaimana Batavia didirikan oleh VOC. Jadi awalnya pada tahun 1619, VOC di bawah pemimpinan Jan Pieter Coen, nggak tahu ya nyebutnya gimana, maaf, merebut Jayakarta dari kekuasaan lokal. Nah, dan dari situlah mereka mulai membangun kota baru yang dinamakan Batavia. Letaknya yang strategis di muara Sungai Ciliwung sangat menguntungkan untuk jalur perdagangan. VOC lalu membangun benteng parit dan sistem pertahanan kota yang kuat, semua untuk melindungi kepentingan dagang mereka di Asia. Nah, salah satu bangunan penting yang dibangun adalah Balai Kota Batavia yang sekarang menjadi Museum Fathahillah nih. Itu pintu masuknya ke sini, halamannya di depan Museum Fathahillah. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1710 dan dulu menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda. Kita kesini dulu ya. Dari sini mereka mengatur semua urusan, mulai dari perdagangan, terus hukum sampai militer. Nah, arsitekturnya bergaya Belanda klasik dan memang sengaja dibangun besar dan megah supaya orang yang melihat langsung merasa ini pusat kekuasaan. Tapi tentu saja rakyat Nusantara tidak tinggal diam. Salah satu perlawanan besar datang dari Sultan Agung dari Mataram. Beliau melihat VOC sebagai ancaman. Dan kita ke depan biar kelihatan ya teman. Beliau melihat VOC sebagai ancaman dan berusaha mengusir mereka dari Batavia. Sultan Agung melancarkan 2 serangan besar ke kota ini di tahun 1628 dan 1629. Bayangkan pasukannya harus berjalan jauh dari Mataram membawa logistik, menghadapi penyakit dan serangan musuh. Walaupun kedua serangan itu akhirnya gagal karena pertahanan VOC sangat kuat dan mereka menggunakan taktik bumi hangus terhadap persediaan makanan. Perjuangan ini menunjukkan semangat besar rakyat kita untuk melawan penjajahan. Jadi saat ini kita berdiri di depan bangunan ini, kita tidak hanya melihat arsitektur kolonial, tapi juga mengenang bagaimana tempat ini pernah jadi saksi perlawanan dan perjuangan. Setiap batu dan halaman di sini menyimpan cerita tentang penjajahan, kekuasaan, dan keberanian rakyat yang tidak pernah menyerah. Ya, gitu aja. Terima kasih. Salah satu caranya yaitu VOC mendirikan banyak pusat perdagangan dengan menyebarkannya di berbagai wilayah. Mereka juga melakukan kekerasan kepada masyarakat pribumi agar praktik monopoli perdagangan semakin lancar
ada di Indonesia. Sehingga pembentukan Komisi Dagang IOC selain untuk menguasai sumber daya Indonesia, IOC juga membangun benteng untuk mengamankan kekuasaannya. Salah satunya adalah Benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat militer, tetapi juga berbagai pusat administrasi IOC di daerah tersebut. Sekarang saya sedang berada di ruang sementara Museum Pertahanan. Di sini kita bisa lihat langsung berbagai koleksi senjata tradisional yang yaitu meriam kuno yang dulunya digunakan di masa kolonial. Senjata ini bukan hanya benda mati, tetapi saksi bisu dan masa penuh gejolak dan pegawai. Salah satu momen paling gelap dalam sejarah Batavia adalah tragedi pembatas etnis Tionghoa pada tahun 1740. Saturi itu ribuan warga Tionghoa dibunuh secara brutal oleh pemerintah kolonial. Peristiwa ini bukan hanya mengisahkan, tetapi memicu kemarahan besar dan gelombang perlawanan dari berbagai wilayah. Banyak dari mereka yang selama tahunnya melarikan diri dan bergabung dalam perlawanan siap. Tapi yang menarik lawan Batavia itu dari kita itu benar-benar padat. Rakyat bisa pun melawan bukan hanya lewat perang besar, tapi juga melawan pemberontakan atau dukungan diam terhadap kelompok perlawanan. Dan sekian, terima kasih. Halo teman-teman, jadi aku sama Rina bakalan ngejelasin lukisan yang ada di belakang ini. Jadi dari aku, ini adalah mereka antara Sultan Agung dan JP Kuen, karya mahasiswa IPA Indonesia lukisan ini dibuat pada tahun 1974 khusus untuk peresmian museum ini oleh Gubernur DKI Jakarta. Ukurannya sangat besar, panjangnya 10 meter dan tingginya 3 meter, dan terdiri dari 3 panel besar yang menggambarkan salah satu momen paling penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Mari kita mulai dari panel di sini menggambarkan Sultan Agung Bimantara sedang mengadakan pertemuan penting atau sebar dengan para pejabat istananya. Perhatikan bagaimana Sultan duduk muda
kelapa adalah pelabuhan tua yang menjadi awal mula terbentuknya Jakarta, yaitu ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelabuhan ini dikuasai kerajaan Pajajaran, lalu dilakukan privatisasi dan pertukaran uang dari tahun 1525 dan diberi nama baru yaitu Jakarta yang berarti kemenangan. Ini adalah satu masa perlawanan Waktu itu, Jayakarta menjadi Batavia di bawah Belanda, lalu berubah menjadi Jakarta saat Indonesia merdeka. Dari pelabuhan ini, sejarah panjang perdagangan, perjuangan, dan koneksi antar pulau dimulai yang kemudian menjadi dasar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selama ini bukan hanya pelabuhan Merak, tetapi juga saksi bisu yang memperjuangkan partai Nusantara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah sejak sebelum Indonesia dulu. Dari titik inilah semangat kesatuan, perlawanan dan kemerdekaan mulai tumbuh untuk membersihkan negara kesatuan Indonesia yang kita cintai tadi. Sejarah bawah tanah ini di Indonesia merupakan peninggalan masa penjajahan yang mempertahankan tentang penindasan dan perjuangan rakyat. Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penanganan, tetapi juga sebagai alat kontrol dan intimidasi terhadap mereka yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1707 sampai tahun 1710 oleh Masehi. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai balai kota Batavia. Di bawahnya terdapat penjara bawah tanah yang digunakan untuk menahan para pemberontak dan tahanan politik. Kondisi penjara sangat sempit dan gelap dan tinggi ruangan sekitar 150 sampai 160 cm dan kapasitas hingga 50 orang per sel. Para tahanan ini sering dibelenggu dengan rantai besi yang menciptakan suasana yang menekan dan tidak manusiawi. Pahlawan yang sempat dipenjara di bawah ini. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Setelah ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditahan selama 1,5 bulan di penjara. Yang kedua ada Untung Surapati. Beliau inti kolonial ini juga pernah dipenjara di ruang bawah tanah musim Papua sebelum berhasil melarikan diri dan melanjutkan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Yang kedua ada Ki Hajar Mas Mansur. Tokoh Muhammadiyah dan anggota 4 serangkai ini dipenjara di penjara Kalisosok Surabaya atas perlawanan terhadap Belanda. Ia wafat di penjara pada tanggal 25 April tahun 1940. Dan yang terakhir ada Opu Daeng Saju. Pejuang perempuan dari Sulawesi Selatan ini ditangkap oleh Belanda pada tahun 1934 dan dipenjara selama 14 bulan. Selama masa tahanan, ia disiksa hingga mengalami gangguan pendengaran permanen sehingga setelah kemerdekaan ia diakui sebagai pahlawan nasional